Jadi intinya kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka kita harus hormat kepada orang tua. Nah, di zaman Nabi pernah seorang anak melihat ibunya durhaka kepada ayahnya. Ayahnya orangnya taat, tapi ibunya tidak taat. Payah ayahnya ini sabar dan menasihati ibunya. Yang dia pun menasihati ibunya juga, janganlah gitu. Terhadap anak-anak dia kasar, terhadap suami kasar juga. Ibunya itu di masa Rasulullah. Satu malam karena ingatannya selalu sama ayah ibunya, bermimpi dia. Apa mimpinya? Mimpinya sudah kiamat. Lalu nangis dia. Nangis benar-benaran, padahal dia dalam mimpi, tapi basah tangannya, pipinya basah oleh air mata. Mimpi dia dunia sudah kiamat. Lalu setelah kiamat dia lihat ada orang ke sebelah kanan, tentulah biasanya ini ke surga ini. Kalau sebelah kiri ke neraka. Pergi deh dari sebelah kanan. Oh, dalam mimpinya itu rupanya ke surga. Nampaklah ayahnya minum minuman enak di surga, karena ayahnya orang taat. Dalam mimpinya itu ayahnya itu masuk surga. Ibunya ini kena selalu jahat katanya. Dalam mimpinya itu ketemu dia di neraka. Jadi ketika dia ketemu dengan ibunya, "Bu," katanya, "ibu di neraka ini tidak dikasih minum, tidak kasih apa-apa." "Enggak. Kalau dikasih minum pun minumnya dari api neraka." "Aduh, ayah minum-minum mewah," katanya, "di surga." Jadi dalam mimpi, namanya mimpi gitu ya. Dalam mimpinya itu dicurinya minuman ayahnya, dikasihnya sama ibunya. Curi. Sudah dicurinya itu dibawa dekat maknya. Apa kata ibunya? "Ini air apa ini?" "Inilah minuman ayah di surga. Sejuk dan manis sekali. Aku kasihkan ke ibu." "Ndak marah ayahmu?" "Sebetulnya marah juga ayah. Katanya ndak usah dikasih. Ibumu di neraka. Kan membantu ibu ayah." Kata ayahnya, kalau mau membantunya itu di dunia. Kalau sudah di akhirat begini, tak ada lagi bantu-membantu. Siapa yang di neraka, ya di neraka. Siapa yang di surga, ya nikmati surga. Tapi dicurinya juga, dikasihkan ke ibunya. Ketika mau tangannya mau ngasihkan ke ibunya, ada seseorang yang memukul tangannya keras sekali. Ketika itu jatuhlah gelas yang akan dikasih ke ibunya itu. Dia pun terbangun dari mimpi. Terasa pipinya basah oleh air mata. Basah. "Ibu," katanya. Terbangun dia. Baru dia sadar dia itu bermimpi. Alhamdulillah. Untung hanya mimpi. Kalau benar-benaran sayang aku sama ibuku, dan aku akan kasih minum dia. Nah, sudah dia mimpi itu datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku bermimpi bahwa minuman ayahku di surga aku curi itu ibuku. Sudah tuh aku mau memberikan ke ibu, dipukul oleh malaikat tanganku, terjatuh dan tangan terasa kebas sampai dia sudah bangun dari tidur, tangannya masih tetap kebas dan lumpuh tangannya sebelah. Ketika tangannya lumpuh itulah datang kepada Rasulullah. Jadi bisa juga orang lumpuh ketika sedang tidur. Itulah dalam mimpinya. Lalu kata Rasulullah, "Kenapa tanganmu sampai lumpuh?" "Karena aku mencurikan makanan untuk ibuku dalam mimpiku itu. Nyatanya setelah aku sadar dari mimpi, tanganku lumpuh, benar-benaran lumpuh, bukan lagi mimpi." Itu yang kurasakan Rasulullah. Lalu didoakan oleh Rasulullah, "Aku doakan kalau memang niatmu baik terhadap ibumu, walaupun engkau merasakan dia kasar dan jahat,
tapi karena niatmu baik, sembuhkanlah ya Allah tangan orang ini. Ternyata waktu itu juga sembuh tangannya. Kenapa? Ada niat baik kepada ibunya, sekalipun ibunya jahat kepada dia. Nah, begitu terhadap orang tua. Punya niat baik saja, itu sudah merupakan suatu kebaktian kepada orang tua. Dan tangannya pun sembuh karena niatnya untuk berbakti kepada ibunya. Jadi kesimpulannya, kata Rasulullah, sejelek apapun ibumu dalam pandanganmu, berbuat baiklah kepadanya. Betapapun galaknya, satu saat nanti dia akan baik kepadamu. Ya Maryam? Ngantuk Maryam? Mau baca ayat? Ya, Siti Maryam adalah wanita solehah ya. Sampai ada dalam Al-Quran satu surat namanya surat Maryam. Itu ibunda dari Nabi Isa alaihi salam.